Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Kusuma Dewi dari Fakultas TB Global Mulia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis daya saing sektor medium high teknologi industri Indonesia dalam menghadapi pasar global. Industri pengolahan berperan penting dalam perubahan struktural ekonomi jangka panjang. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa industri berteknologi tinggi menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2012, hampir 50% nilai tambah global industri berteknologi tinggi ini berasal dari negara-negara berkembang. Kontribusi industri berteknologi tinggi di Asia tumbuh mencapai 10% selama kurun waktu 40 tahun, yaitu dari tahun 1972 sampai dengan tahun 2012. Di Indonesia, kontribusi industri berteknologi menengah tinggi berkisar 30-40% dari tahun 2000 sampai tahun 2019. Namun, pada tahun 2019, kontribusi Indonesia masih tertinggal dari beberapa negara Asia lainnya. Bisa kita lihat pada grafik, pada tahun 2019 Indonesia masih berada di bawah negara Cina, Malaysia, Vietnam, Thailand, dan India. Penyebab rendahnya daya saing Indonesia diantaranya adalah persaingan produk yang semakin tinggi, penerapan tarif dan bea masuk yang tidak sama antara produk Indonesia dengan negara lain yang sudah memiliki perjanjian perdagangan, serta berbagai hambatan non-tarif terkait isu lingkungan dan sosial oleh mitra dagang. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN tahun 2025 sampai tahun 2045 merencanakan transisi industri Indonesia ke arah medium high teknologi untuk meningkatkan nilai tambah ekspor dan mengurangi ketergantungan pada komoditas bernilai rendah yang rentan terhadap fluktuasi harga atau naik turunnya harga pasar yang tidak pasti. Berikut adalah tabel peringkat daya saing industri manufaktur. Bisa kita lihat, Indonesia hanya mampu unggul dari negara Brasil dan Afrika Selatan. Dalam The Principle of Political Economy and Taxation oleh David Ricardo, menyarankan negara untuk fokus pada ekspor produk unggulan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi daya saing meliputi kondisi faktor produksi, permintaan, industri pendukung, strategi perusahaan, sumber daya manusia, teknologi, bahan baku, infrastruktur, kebijakan ekspor, dan harga relatif. Indonesia memiliki keunggulan komparatif di beberapa sektor di ASEAN, namun tertinggal dalam produk berteknologi tinggi. Di sini peneliti menggunakan metode RCA atau Reversed Comparative Advantage untuk mengukur daya saing. RCA membandingkan share ekspor komoditi suatu negara dengan share ekspor komoditi yang sama di tingkat global atau negara tujuan tertentu. Jika nilai RCA lebih dari 1, maka menunjukkan keunggulan komparatif negara tersebut untuk komoditi yang diteliti. Berikut adalah rumus RCA, di mana X itu adalah ekspor, I itu adalah negara tertentu, J komoditi tertentu, dan W adalah negara global. Penelitian ini fokus pada daya saing industri medium high teknologi Indonesia, dan analisis ini dibatasi pada beberapa negara yang menjadi mitra dagang utama, yaitu Tiongkok, Brasil, Afrika Selatan, Thailand, India, Malaysia, Korea Selatan, dan Vietnam. Penelitian ini seluruhnya menggunakan data sekunder yang bersumber dari ITC Trademap, Badan Pusat Statistik atau BPS, dan Statistik Industri Besar dan Sedang atau IBS. Analisis yang dilakukan adalah deskriptif kuantitatif menggunakan panel data dengan time series tahun 2017 sampai tahun 2022 dan cross-section subsektor industri medium high teknologi berdasarkan lapangan usaha PBD seri 2010. Berikut adalah hasil perhitungan berdasarkan RCA tingkat daya saing industri medium high teknologi Indonesia. Untuk RCA kurang dari 1 ada di negara Tiongkok, India, dan Korea Selatan, yang berarti menunjukkan daya saing yang rendah.
Sedangkan di 5 negara lain, untuk alat angkutan RCA-nya lebih dari 1, itu berada di semua 5 negara. Untuk kimia, farmasi, obat tradisional, RCA-nya juga lebih dari 1 di Thailand, Malaysia, Vietnam. Untuk barang logam, komputer, elektronik, optik, dan peralatan listrik, RCA-nya lebih dari 1 ada di Brasil dan Afrika Selatan. Untuk mesin dan perlengkapan yang RCA-nya lebih dari 1 ada di Brasil dan Vietnam. Berikut adalah nilai rata-rata RCA sektor medium high teknologi Indonesia terhadap negara global tahun 2017 sampai tahun 2022. Industri kimia, farmasi, dan obat tradisional tertinggi berada di Vietnam, 13,46. Industri barang logam, komputer, barang elektronik, optik, dan alat listrik itu tertinggi berada di Brasil, 6,92. Untuk industri alat angkutan tertinggi berada di Malaysia, 5,66. Dan untuk industri mesin dan perlengkapan terendah berada di Tiongkok dan tertinggi berada di Vietnam, 1,78. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi daya saing industri medium high teknologi Indonesia dianalisis menggunakan model Five-Sheet Effect Model dengan menunjukkan 3 hasil. Yang pertama, variabel ekspor, PME, PMDN, tenaga kerja, bahan baku, dan penolong energi, serta modal yang berpengaruh terhadap daya saing. Yang kedua, model menjelaskan 77% varian daya saing. Yang ketiga, semua variabel berpengaruh positif terhadap daya saing. Dan model ini secara signifikan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi daya saing industri medium high teknologi Indonesia. Kenaikan ekspor juga memiliki pengaruh yang positif terhadap tingkat daya saing industri medium high teknologi Indonesia. Yang pertama, kenaikan 1% ekspor meningkatkan daya saing sebesar 0,00017%. Yang kedua, peningkatan ekspor menciptakan economies of scale, meningkatkan efisiensi produksi. Yang ketiga, terdapat hubungan dua arah antara ekspor dan produksi. Dan yang keempat, permintaan global mendorong perusahaan meningkatkan daya saing untuk bersaing di pasar global. Dari nilai probabilitas terlihat bahwa variabel ekspor tidak signifikan mempengaruhi daya saing industri medium high teknologi di Indonesia. Penyebabnya yaitu kemampuan teknologi industri Indonesia masih rendah dibandingkan negara ASEAN lain. Struktur ekspor Indonesia juga masih banyak disumbang oleh produk primer. Kemudian rekomendasinya adalah pemerintah perlu mendorong perubahan struktur ekspor ke arah produk bernilai tambah tinggi dan padat teknologi untuk meningkatkan signifikansi ekspor terhadap daya saing industri medium high teknologi. Berikut adalah tren nilai PMDN dan tren nilai PME di industri medium high teknologi tahun 2017 sampai tahun 2022. Pembentukan investasi melalui penanaman modal dalam negeri atau PMDN yang signifikan meningkatkan daya saing industri medium high teknologi, yaitu kenaikan 1% PMDN meningkatkan daya saing sebesar 0,00036% dan tren PMDN meningkat di sebagian industri medium high teknologi. Kemudian yang kedua, PME tidak signifikan mempengaruhi daya saing. Tren PME itu menurun, mungkin dipengaruhi pandemi COVID-19. Yang ketiga, perbandingan dampak PME dan PMDN. Umumnya, PME dianggap lebih berdampak positif pada produktivitas dan daya saing. Di Indonesia sendiri, PME signifikan hanya pada industri padat karya saja. PMDN lebih signifikan untuk industri padat modal, termasuk industri kimia. Yang keempat, investor asing di Indonesia masih didominasi faktor market seeker atau tenaga kerja murah. Kemudian belum mengarah ke network seeker atau strategi resource seeker. Pengaruh bahan baku dan bahan penolong yang efisien dan strategis memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan daya saing. Inilah beberapa alasan mengapa
Pentingnya bahan baku dan bahan penolong. Yang pertama, mempengaruhi biaya produksi, berkontribusi pada kenaikan daya saing. Efisiensi bahan baku mengurangi tekanan lingkungan dan meningkatkan daya saing. Efisiensi biaya produksi memberikan ruang lebih besar untuk inovasi. Meski signifikan, pengaruhnya masih sangat terbatas, bahkan mendekati nol. Direkomendasikan pemerintah perlu merumuskan kebijakan untuk memudahkan akses bahan baku dan bahan penolong bagi pelaku industri, memberikan opsi harga dan kualitas yang lebih bervariasi sesuai dengan kebutuhan. Sementara itu, hasil pengujian model menunjukkan bahwa variabel tenaga kerja, energi, dan kapital tidak signifikan mempengaruhi daya saing industri medium high teknologi di Indonesia. Berikut perbandingan peringkat Indonesia dengan negara pers untuk beberapa indikator dalam Global Talent Competitive Index. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki tingkat daya saing yang beragam di setiap subsektor industri medium high teknologi dan negara tujuan ekspor. Indonesia memiliki peluang untuk meningkatkan ekspor produk industri medium high teknologi ke beberapa negara seperti Brasil, Afrika Selatan, Thailand, Malaysia, dan Vietnam. Hasil pengujian model menunjukkan bahwa peningkatan investasi dalam bentuk PMDN dan efisiensi bahan baku serta bahan penolong memiliki daya signifikan terhadap peningkatan daya saing industri medium high teknologi Indonesia. Namun pengaruh dari variabel ekspor, PME, tenaga kerja, energi, dan kapital tidak signifikan terhadap peningkatan daya saing di industri tersebut. Berdasarkan temuan tersebut, beberapa alternatif kebijakan yang dapat dipilih oleh pemerintah antara lain adalah memperbaiki iklim investasi, harmonisasi kebijakan untuk memudahkan akses bahan baku, meningkatkan kompetensi tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan industri, meningkatkan kemampuan teknologi dan inovasi, melakukan studi terkait skema insentif untuk mendorong penggunaan teknologi, produksi yang terkini, serta meningkatkan ketersediaan informasi pasar ekspor yang lengkap. Untuk penyempurnaan penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan disagregasi pengukuran daya saing ke tingkat yang lebih rinci serta memisahkan data periode pandemi COVID-19 untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.